Saya mulai belajar mulai menjadi seorang putra altar di Manado, menjadi pelayan gereja gitu. Singkat cerita SMP saya mulai belajar kitab suci. Om saya seorang pastor. Jadi saya mulai aku disuruh belajar kitab suci, bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, itu penting banget. Tapi karena kurang memahami bahasa itu, saya dipandu oleh beliau. Nah, sejak SMP saya mulai suka dengan dunia teologi. Nah, bagi banyak orang ini merupakan pelajaran yang sangat berat dan itu mending nggak usah dipelajari, mending kau belajar ekonomi dan lain-lain. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena ajaran ayah saya kepada saya tentunya adalah jadilah seperti Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya dikala semua orang tutup mata. Ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya mulai belajar mulai mendalami Alkitabiah, terus sempat belajar Hindu-Buddha. Karena juga. Yes, itu juga agama para saya punya keturunan. Ya, begitulah. Buddha 6 bulan, Hindu 6 bulan, tapi saya tidak masuk. Karena bagi saya itu agama norma, bukan agama yang harus dianut. Ya. Tapi intinya isinya sangat bagus agama itu ya, mengarah kepada kebenaran. Dari banyak denominasi dalam Kristen, sudah ia coba masuki, dan ia pelajari. Dari mulai Kristen Ortodoks, Mormon, Protestan, bahkan Anglikan di Inggris. Namun hatinya merasa ada kejanggalan. Dalam kitab sucinya, Injil yang tidak pernah menggunakan bahasa originalnya, bahasa Yunani. Karena menurutnya keaslian sebuah kitab, suci terletak pada bahasa pertama kali firman itu disampaikan, dan itu tidak terdapat dalam kekristenan. Dan justru menurutnya, semakin Anda memahami teks original Injil, semakin Anda akan cepat keluar dari Kristen. Setelah itu, SMK, masih Katolik. Nah, setelah saya ke Jakarta saya memang benar-benar liar ya. Karena saya seorang yang sangat agresif kalau belajar agama. Ya, saya liar, saya dimasukkan ke pesantren untuk belajar agama. Namun saya keluar 2 tahun. Yang masukin ke pesantren siapa, sorry? Bokap. Oh, bokap jadi malah abang masuk ke pesantren buat pelajari Islam? Iya, saya kabur 2 tahun. Kabur, akhirnya waktu itu saya masih Katolik, belum Islam. Itu di tahun berapa tuh? 2018. 2018, Iya, masih Katolik. Saya kabur, saya masuklah agama Ortodoks. Yes, masuk ke Ortodoks. Saya belajar Ortodoks, terus sempat belajar masuk ke gereja Suriah Timur, terus Oriental. Ortodoks Suriah itu. Iya, sama Oriental ya itu. Jadi saya sudah masuk ke Katolik pertama tentunya, terus Ortodoks Timur sama Oriental. Kemudian saya juga masuk ke gereja Advent, ya, Mormon, Saksi Yehova, terus Injili, terus Pantekosta Protestan, sama gereja Anglikan yang Inggris. Nah, singkat cerita, dari semua yang saya masuki di agama-agama ini, saya tidak mengatakan bahwa ini agama sesat, tidak. Ya. Agama semua mengarah kepada kebenaran dan kebajikan. Namun, kembali ke ilmiah, karena background keluarga adalah background ilmiah, jadi benar-benar kenapa saya memindah-mindah agama, bukan saya mempermainkan agama, tidak. Karena saya mencari kebenaran. Ya, kebenaran. Karena setiap kali saya masuk ke sebuah agama, ada yang mengganjal, ada yang merasa kurang. Saya cari lagi yang lain. Sehingga saya semakin, bagi orang itu, lo seperti orang murtadin ya, gitu. Jadi lo itu katanya nggak boleh dipercaya orangnya. Ya udah, terserah apa bilang. Yang saya pelajari dari setiap saya masuk agama itu adalah tentang kitab sucinya. Ya. Bagi saya, kebenaran sebuah agama itu dapat kita lihat dari kitab suci. Kita tidak membahas agama din atau Hindu, Buddha, Konfusius itu adalah agama-agama dunia. Kita fokus ke agama-agama langit ya, seperti Yahudi, Kristen, Majusi dan Islam. Kita fokus ke Kristen. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya belajar, saya mempelajari dan saya meneliti, banyak kejanggalan di dalam penerjemahan kitab suci Injil. Ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa mengapa saya bertekad untuk keluar dari Kristen. Saya kemarin terakhir Protestan.
Karena tentunya dalam dalam kitab sucinya itu seharusnya tidak seharusnya dicantumkan bahasa asli dari kitab suci itu. Ya. Kitab suci yang ada di tangan umat Kristen saat ini, saudara kita itu menurut saya harus diperjelas terjemahan dan bahasa aslinya. Itu yang saya rasa harus kita garis bawahi bagi seorang yang ingin mencari sebuah kebenaran. Itulah mengapa saya pindah ke Islam, karena kitab sucinya tidak ada bahasa aslinya. Tidak ada bahasa. Iya, asli. Contoh kita bicara Yahudi. Tahu Yahudi pasti kan? Itu kan Taurat. Orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasanya. Yep. Di semua dunia, Yahudi pasti menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Inggris sebagai terjemahannya. Yep. Islam pun sama kan? Al-Quran, Arab sama terjemahan. Pertanyaannya adalah Kristen yang di Indonesia khususnya itu tidak menggunakan bahasa asli. Yunani, bisa bilang Yunani ya, Yunani. Kenapa tidak ada pelafasan Yunani terus Indonesia? Kenapa? Itu bagian dari sejarah sebenarnya. Kalau kita belajar dari sejarah, memang banyak banget pakar mengatakan bahwa pembodohan umat sebenarnya. Bagian dari pembodohan umat. Okay. Karena begini, kalau orang Kristen memahami bahasa aslinya, itu mereka akan keluar dengan cepat dari agama itu. Karena kalau contoh Islam ya, Islam kan kalau orang ahli nahwu sorof, dia kan bisa mengetahui kan ini itu maknanya mungkin kayak begini lebih jelas. Nah, kalau orang Kristen yang memahami bahasa asli Yunani atau bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, itu akan dengan jeli, oh ternyata, maaf kata ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia tentang ketuhanan Isa itu kebohongan, kepalsuan. Karena ternyata dalam bahasa ini dia Tuhan, guru, nabi, bukan Tuhan. Kalau kita belajar dalam bahasa dalam Inggris King James, kita akan dengan jelas di situ terus adalah Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, beda kata Tuhan dan Tuhan, itu beda banget. Yep. Nah, permasalahannya adalah lembaga Alkitab Indonesia tidak meluruskan, tidak memperjelas kata-kata ini. Sehingga banyak orang-orang Nasrani itu dari tahun ke tahun semakin percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Padahal Isa adalah Nabi. Dan ini bisa kita langsung saksikan di dalam terjemahan yang sekarang. Berkali-kali dia bilang bahwa dia adalah guru. Kata Yohanes, wahai guru, bukan wahai Tuhan. Matius, semua menganggap bahwa Isa adalah guru, panutan.